Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah acara talk show di mana di acara tersebut disebutkan seorang ilmuwan bernama Dr. Alice Crippen telah menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit kanker. Dengan cara mencangkokkan sebuah virus ke dalam jantung si pasien dengan tujuan agar si virus bisa memakan sel kanker si penderita. Dr. Crippen telah mengujinya ke 1.009 pasiennya dan ia mengklaim semua pasiennya telah sembuh. How many people have you treated so far? Well, we've had 10,000. Yes. Lalu scene memperlihatkan 3 tahun kemudian setelah siaran tersebut di TV. Sebuah kota yang sangat amburadul dan seperti kota mati. Dan di kota ini hanya tersisa seorang pria bernama Robert dan bersama anjing kesayangannya bernama Sam. Robert sedang mencari hewan untuk diburu dan dijadikan persediaan makanan. Setelah sekian lama muter-muter, Robert pun melihat segerombolan uncal yang tengah berlarian. Sayang sekali, uncal tersebut berlari ke area yang telah diblokade mobil-mobil. Robert memutuskan untuk berjalan saja memburu uncal-uncal tersebut. Sayang sekali, rusa incarannya telah diterkam duluan oleh singa. Ia pun mengikhlaskannya karena ia melihat singa tersebut berburu untuk makan keluarganya. Melihat hari yang mulai gelap, Robert bergegas kembali pulang. Dan film pun baru saja dimulai. Diperlihatkan Robert sedang membasahi jalanan dengan menggunakan cairan khusus untuk menghilangkan jejak. Robert sangat menyayangi anjing peliharaannya itu. Hal itu diperlihatkannya saat ia memberi makan Sam dan memandikannya setelah makan agar badannya tidak bau dan hayuh gugut Ruth. Namun, Robert terlihat sedih ketika alarm waktu malam hari berbunyi, seakan mengingatkan ia terhadap sesuatu. Robert pun segera menutup rapat semua akses menuju rumahnya, seperti pintu dan jendela, semua itu ia tutup rapat. Ia pun berlindung di sebuah bak mandi bersama Sam. Dan tak lupa, ia menggenggam senjata untuk berjaga-jaga. Kemudian kita diperlihatkan saat Robert sedang mengevakuasi anak dan istrinya. Ini semua ketika virus belum menyebar. Di sini, pemerintah mulai mengevakuasi dan akan mengisolasi penduduk pulau yang sudah terinfeksi virus. Tidak lama kemudian, pemerintah memberitahu jika virus telah menyebar di seluruh dunia. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan karantina untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Robert mengatakan kepada istrinya jika ia akan berusaha menemukan penawar virus tersebut untuk menebus kesalahannya. Karena semakin banyak orang menuju tempat evakuasi, jalanan pun semakin macet. Robert bersama anak istrinya pun mau tidak mau harus jalan kaki. Dapat dilihat begitu banyak sekali warga yang berdesak-desakan untuk dievakuasi. Mereka pun dicek terlebih dahulu apakah telah terinfeksi atau belum. Dan bila yang sudah terinfeksi, maka harus tinggal di pulau ini. Di sini, istri Robert dinyatakan telah terinfeksi dan harus diisolasi. Robert yang tidak terima pun menyuruh petugas agar memeriksa kembali istrinya tersebut. Alhasil, di pemeriksaan kedua, istri Robert dinyatakan bersih atau belum terinfeksi. Tidak lama kemudian, helikopter yang akan membawa mereka pun telah sampai. Ia pun menitipkan istri dan anaknya kepada seorang tentara karena ia harus tinggal di pulau untuk mencari vaksin tersebut. Marley memberi anjing kesayangannya bernama Sam untuk menjadi teman Robert saat di pulau ini. Karena waktu yang semakin mepet, mereka pun mulai mengudara. Namun karena semakin chaos, orang-orang berebut ingin dievakuasi. Hingga pada akhirnya, salah satu helikopter yang hilang kendali menabrak helikopter yang ditumpangi oleh istri dan anak Robert hingga hancur. Lalu kita kembali ke masa sekarang, di mana Robert yang baru terbangun dari tidurnya. Ia pun berolahraga bersama Sam untuk menjaga staminanya. Setelah selesai berolahraga, Robert kembali meneruskan penelitiannya untuk menemukan vaksin antivirus. Namun semua percobaannya belum menemukan hasil. Namun ada satu tikus percobaan yang menunjukkan hasil. Tikus tersebut mengalami penurunan keagresifan yang hal itu berarti virus tersebut telah mati oleh vaksin temuan milik Robert. Setelah selesai meneliti, Robert mengajak Sam untuk keluar dan mencari makanan untuk persediaannya di rumah. Akibat virus ini, kota New York kini menjadi kota mati.
Robert mampir ke toko buku dan di toko tersebut, Robert menyimpan beberapa manekin yang telah ia atur sedemikian rupa untuk menghilangkan rasa kesepiannya. Morning, Hank. Hey, I'll see you in the morning. Setelah selesai membeli buku yang menyiarkan ke saluran radio berharap ada orang lain yang hidup di kota ini, Robert dan Sam menghabiskan harinya dengan bermain golf. Namun, tak lama ia melihat seekor rusa yang terpisah dari kelompoknya. Robert dan Sam pun bergegas memburu rusa tersebut untuk dijadikan persediaan makanan. Namun sialnya, rusa tersebut masuk ke dalam gedung tua yang gelap. Robert berusaha mencegah Sam untuk tidak masuk ke gedung itu, namun terlambat. Dengan bermodalkan senjata empor, ia memberanikan mencari Sam, sahabatnya itu. Betapa dibuat terkejutnya Robert saat mendengar jeritan Darkseeker. Robert pun melihat rusa buruannya telah dimakan oleh Darkseeker. Robert juga dibuat terkejut saat melihat sekumpulan Darkseeker yang sedang tertidur. Akhirnya, Robert menemukan Sam yang sedang bersembunyi di bawah meja. Namun saat diajak pulang, Sam terlihat sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba, akibat dari suara tembakan tersebut membangunkan Darkseeker yang sedang tertidur. Di sini kita mengetahui jika makhluk tersebut memiliki kelemahan, yaitu sinar UV atau sinar matahari, di mana saat mereka terkena secara langsung sinar UV, maka mereka akan mati terbakar. Di keesokan harinya, Robert memasang jebakan untuk menangkap salah satu Darkseeker, dan ia menggunakan darahnya sebagai umpannya. Setelah sekian lama menunggu, walaupun tak selama menunggu kabar dari si dia yang entah kemana, akhirnya salah satu Darkseeker terkena umpan jebakan dari Robert. Karena berisik, Robert pun memukul kepala Darkseeker tersebut. Tak lama kemudian, dari dalam datang salah satu Darkseeker, yaitu ketuanya, yang tidak terima anggotanya ditangkap oleh Robert. Ternyata, tujuan Robert menangkap Darkseeker tersebut untuk dijadikan bahan percobaan untuk menguji vaksin yang telah ia temukan. Namun sebelum memulai pengujian, Robert melihat tato kupu-kupu di belakang punggung Darkseeker tersebut. Terlihat reaksi Darkseeker yang tidak stabil setelah disuntik vaksin temuan Robert. Robert yang kecewa dan kesal pun menyatakan penemuannya masih gagal. Singkat cerita, Robert yang sedang mengajak berbicara dengan Sam, tiba-tiba pandangannya teralihkan ketika melihat boneka manekin yang ia namai Fred berpindah tempat. Robert pun segera menghampiri Fred. What the hell are you? No! No! What the hell are you real? You better tell me right now! If you're real... Robert pun kesal dan menembaki Fred. Namun sialnya, saat mendekati Fred, Robert terkena jebakan persis seperti saat ia menangkap Darkseeker. Robert pun tak sadarkan diri. Setelah berjam-jam pingsan, Robert akhirnya siuman. Ia pun segera memotong tali yang mengikat kakinya. Bak jatuh tertimpa tangga, kaki Robert tertusuk oleh pisau yang ia gunakan. Robert pun berusaha merangkak ke arah mobil miliknya. Lalu tiba-tiba dari dalam gedung terlihat salah satu Darkseeker membawa anjing untuk menyerang Robert. Sam dengan pedenya mengajak mereka untuk adu mekanik. Lalu tiba-tiba... No! No! Let's go! Dari pertempuran tersebut, sialnya Sam tergigit oleh anjing Darkseeker.
Robert langsung membawa Sam ke ruang labnya untuk segera diberikan vaksin. Namun, ciri-ciri perubahan Sam ke anjing Darkseeker mulai terlihat. Lalu tiba-tiba, dengan terpaksa, Robert membunuh Sam dengan tangannya sendiri. Robert mengubur sahabatnya itu dengan penuh kesedihan. Di dalam mobil, Robert yang pikirannya kosong dan penuh amarah mulai merencanakan sesuatu. Singkat cerita, malam pun poek. Robert dengan pikiran kosong berencana menabrak semua Darkseeker, bagaikan tangkal cawu. Robert dengan membagong buta menabrak semua Darkseeker yang ada di sana. Namun ketika mobil Robert terperosok, hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang Robert. Dan hal itu pun membuat Robert terpojok. Robert yang sudah terpojok dan hampir dimakan oleh Darkseeker masih bisa tertolong oleh seseorang datang dari arah belakang. Ternyata, yang menolong Robert adalah seorang perempuan. Perempuan itu bergegas membawa Robert untuk diobati. Si wanita itu menanyakan di mana tempat tinggal Robert. Robert yang masih linglung pun memberitahukannya. Robert yang baru terbangun dari ketidaksadarannya, ia menyadari jika pisau yang tertancap di kakinya telah diobati. Robert pun mempersenjatai dirinya dengan sebuah pistol dan mengecek rumahnya. Lalu ia melihat seorang perempuan dan anak laki-laki. Mereka bernama Anna dan Ethan. Anna mendengar pesan yang selalu disiarkan oleh Robert di radio. Anna juga mengatakan bahwa ada sebuah zona aman yang dihuni oleh manusia yang belum terinfeksi. Tempat tersebut berada di pelabuhan Pelmort. Namun Robert yang tidak percaya jika masih banyak manusia yang selamat, dikarenakan virus yang menyebar dengan mudah. Namun Anna meyakinkan kepada Robert jika virus tersebut tidak bisa bertahan di suhu dingin. Namun Robert tiba-tiba emosi karena ia kesal dan merasa tidak punya lagi harapan. Singkat cerita, Robert pun mulai tenang dan ia menanyakan di mana saja selama ini Anna dan Ethan bersembunyi. Anna menjelaskan jika ia berlima bersembunyi di sebuah kapal Al Salvaulo. Namun, 3 orang lainnya telah ditangkap oleh Darkseeker. Anna pun mengajak Robert untuk berangkat bersama menuju ke tempat evakuasi yang berada di Pelmort. Namun, Robert menolak dengan alasan masih ingin mencari vaksin untuk virus tersebut. Lalu Robert mengajak Anna ke ruangan lab miliknya. Anna pun dibuat kagum saat melihat Darkseeker yang tenang. Anna juga melihat banyak sekali Darkseeker yang telah diuji oleh Robert. Did all of them die? My God. Singkat cerita, malam pun kembali poek. Anna kekeh mengajak Robert untuk bersamanya ke koloni. Namun, Robert tetap menolaknya dan beranggapan jika koloni itu tidak ada. Karena Robert sudah menganggap semua manusia di bumi telah mati. That you or I has ever known is dead. There is no God. There is no God. Namun di tengah perdebatan, Robert mendengar suara bergemuruh. Setelah dicek, ternyata sekelompok Darkseeker datang menyerbu rumah Robert. Robert pun segera menggunakan jebakan yang telah ia siapkan. Setelah ledakan yang sangat hebat tersebut, Robert bergegas mencari Anna. Lalu tiba-tiba, ya, Darkseeker itu memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Robert bergegas kembali mencari keberadaan Anna dengan Ethan. Ternyata mereka sedang bersembunyi di bawah meja karena ada salah satu Darkseeker yang sedang mengincar mereka. Pemimpin dari Darkseeker membawa semua pasukan untuk menyerang Robert. Robert pun menyuruh Anna dengan Ethan untuk segera bersembunyi di lab bawah tanah. Dan ternyata Darkseeker yang diuji oleh Robert menunjukkan kondisi yang membaik. Hal itu pun membuat mereka sangat senang. Namun tidak lama kemudian, segerombolan Darkseeker menyerbu lab milik Robert. Robert berusaha menenangkan mereka dan berjanji akan menyembuhkan mereka. I can fix this. I can save everybody.
Namun tujuan mereka menyerbu rumah Robert adalah hanya untuk mengambil kembali anggota mereka. Dengan terpaksa, Robert mengembalikan Darkseeker tersebut. We need to get a syringe. I'm sorry. Singkat cerita, di keesokan harinya, Robert, Anna, dan Ethan menuju Pelmore, di mana koloni manusia yang selamat, dan film pun berakhir. Mana guys, sangat seru bukan filmnya? Berawal dari pernyataan Dr. Ellis Griffin yang menyatakan telah menemukan sebuah obat yang diyakinkan dapat menyembuhkan sebuah penyakit kanker. Namun setelah diuji coba, orang-orang yang telah diuji oleh Dr. Ellis Griffin malah brutal dan menyerang semua warga yang ada di sana. Namun setelah beberapa tahun kemudian, virus itu semakin menyebar dan membuat kehancuran yang sangat luar biasa. Dan di sini Robert berusaha menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan manusia dari virus Griffin tersebut. Mungkin sampai di sini alur cerita film yang bisa saya bawakan. Terima kasih banyak telah menonton sampai sejauh ini. See you next video. Bye bye.